Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artias dengan NIM 210201045. Saya akan mempresentasikan tentang klisma dengan dosen pengampu Nur Isnaniar Escape MCAP. Baiklah, yang pertama pengertian, tujuan, dan indikasi. Pengertian klisma adalah tindakan memasukkan cairan ke dalam anus melalui rektum sehingga cairan tersebut dapat mengalir baik atau tertahan. Istilah ini biasanya didahului dengan nama cairan enema yang digunakan. Lebih lanjut, enema dapat diberi nama menurut fungsi cairan tersebut. Tujuan enema atau hukna dilakukan untuk mengobati penyakit ringan seperti sakit perut, kembung. Namun, pada perkembangannya digunakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti telah diuraikan dalam sejarah dilakukan tindakan ini. Indikasi: 1. Konstipasi. Yang kedua, kebiasaan BAB yang tidak teratur. Yang ketiga, penggunaan laksatif yang berlebihan. Yang keempat, peningkatan stres psikologis. Yang kelima, impaksi fases atau tertahannya fases. Yang keenam, persiapan praoperasi. Yang ketujuh, untuk ditindakkan diagnostik, misalnya pemeriksaan neurologi. Yang ke-8, pasien dengan malaina. Data pasien didapatkan selama pengkajian menunjukkan batasan karakteristik untuk mendukung diagnosa keperawatan pada pasien dengan keluhan. Yang pertama, konstipasi. Yang kedua, defisit perawatan diri. Yang ketiga, nyeri. SOP klisma. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan. Yang A, 1 set enema bersih. Yang pertama, wadah untuk tempat larutan. Yang kedua, pipa untuk menghubungkan wadah ke selang rektum. Yang B, klem untuk menepit pipa untuk mengontrol aliran larutan ke pasien. Yang C, kanul rektal ukuran 22-30 GVR, itu untuk dewasa, 12-18 GVR itu untuk anak, atau paket enema dengan rektal tip. Yang D, pelumas yang digunakan untuk rektal tube sebelum dimasukkan. Yang E, termometer untuk mengukur suhu larutan. Yang F, sabun atau jeli atau garam. Sejumlah larutan yang dibutuhkan dengan suhu yang tepat. Larutan ditempatkan di wadahnya, diperiksa suhunya, kemudian ditambahkan sabun atau garam. Yang kedua, selimut mandi untuk menutupi pasien. Yang ketiga, perla agar tempat tidur tidak basah. Yang ketiga, kertas toilet. Yang kelima, baskom, waslap, dan handuk serta sabun. Yang keenam, bedpan. Prosedurnya, yang A, cuci tangan. Yang B, kaji status pasien. Yang C, siapkan alat dan tempat di dekat tempat tidur pasien. Jelaskan alasan atau tujuan dan prosedur. Yang D, pertahankan privasi pasien seperti tutup pintu atau pasang gorden, buka area rektal yang diperlukan. Yang E, berikan posisi yang nyaman, tinggikan tempat tidur yang sesuai dan pasang pengaman tempat tidur pada sisi yang berlawan. Atur posisi pasien miring ke kiri atau posisi Sims dengan lutut kanan fleksi. Yang F, pasang perlak dan alasnya serta dekatkan bedpan. Yang G, pasang sarung tangan, siapkan set enema, lumasi ujung kanul dengan jeli 7,5 sampai 10 cm. Yang H, tentukan letak anus dengan tangan non-dominan. Yang I, masukkan ujung kanul perlahan-lahan 7,5 sampai 10 cm itu untuk dewasa, 5 sampai 7,5 cm itu untuk remaja, 2,5 sampai 3,75 cm itu untuk anak. Anjurkan pasien rileks dan napas dalam. Yang J, alirkan cairan enema dengan buka klem dan tinggikan kontainer perlahan. 30 sampai 40 cm itu high enema dan 7,5 cm itu low enema. Bila sudah selesai, tarik kanul perlahan. Anjurkan pasien menahan 5 sampai 10 menit atau sesuai kemampuan pasien, atau untuk anak rapatkan gluteus beberapa menit. Yang M, bantu pasien defeksi dan bersihkan. Yang N, rapikan pasien dan posisi nyaman.
kumpulkan dan bersihkan alat-alat. Yang terakhir yaitu cuci tangan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.